Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan penjelasan mengenai pendeskripsian data. Ukuran pemusatan bagian pertama membicarakan tentang min, median, dan modus. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ukuran pemusatan atau central tendency yang juga sering dipakai, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan, baik membesar ataupun mengecil, dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kuart 4. Jadi ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil kedua, atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Kemudian yang kedua, desil, adalah kelompok data yang sudah diurutkan, baik membesar ataupun mengecil, dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Yang persentil adalah kelompok data yang sudah diurutkan, baik membesar ataupun mengecil, dibagi 100 bagian yang sama besar. Kuartil. Untuk kuartil data tidak berkelompok, rumusnya adalah demikian, di mana KI adalah letak kuartil ke I dan N adalah banyaknya data. Contoh mencari kuartil di sini, data sebelum diurutkan adalah seperti ini. Kemudian setelah diurutkan, bisa menggunakan Excel, diurutkan, kita bisa menghitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dengan rumus seperti ini. Jadi di sini Q1 sama dengan nilai data kedua ditambah setengah dalam kurung data ketiga kurang data kedua sama dengan 40 tambah setengah kali 50 min 40 sama dengan 45. Di letaknya ya, di sini I1, I1, N-nya ada 9 plus 1 bagi 4 sama dengan 2,5. Nilai 2,5 ini adalah terletak pada data kedua dan ketiga. Data kedua dan ketiga antara 40 dan 50. Kamu 45. Selanjutnya, untuk kuartil data berkelompok, rumusnya adalah ini, ya, di mana I adalah kuartil ke I, kemudian B lebih bawah
kelas interval yang mengandung key I, ya. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas interval yang mengandung key I, dan F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung key I, dan L adalah panjang kelas interval. Jadi ada berbagai cara penulisan rumus, tetapi pada hakikatnya adalah ini. Jadi kalau saudara nengok pada rumus-rumus di tempat yang lain, mungkin rumusnya beda, tetapi konsepnya adalah penjelasan di sini. Contoh untuk mencari kuartil data berkelompok bisa dilihat di sini, ya. Serangkaian data misalnya mencari key 3, ya. Key I rumusnya ini, ya. Karena key 3 batas bawahnya adalah 79,5 ditambah 3/4 N, frekuensi kumulatifnya 100 minus 68 frekuensi kumulatif sebelum ke I dibagi dengan F kecil 25 kalikan L, panjang kelas 10 sama dengan 82,3. Selanjutnya desil. Untuk data yang tidak berkelompok, desil artinya tadi adalah pembagian menjadi 10 bagian yang sama, dan rumus seperti ini, ya. Kemudian DI adalah letak desil ke I dan N adalah banyak data. Untuk mencari desil data tidak berkelompok, data bisa seperti ini, ya. Artinya 10, minimal 10 angka. Mencari desil. Misalnya desil ke-6. 6/10 dalam kurung kali N, 10 plus 1 sama dengan dibagi 10 sama dengan 6,6. Artinya D6 terletak pada data 6 dan 7. Sehingga nilai D6 adalah nilai data ke-6 tambah 0,6 data ke-7 dikurang data ke-6. Sama dengan 78. Untuk desil data berkelompok, rumusnya seperti ini, ya. DI sama dengan B, mana B adalah tepi bawah kelas interval yang mengandung DI, F kecil adalah frekuensi kelas interval yang mengandung DI, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung D, dan L adalah panjang kelas interval. Contoh mencari desil berkelompok bisa kita lihat di sini, serangkaian data
F kecilnya, F kumulatif, rumusnya ini ya. Untuk mencari desil 3, rumusnya bisa dilihat ini ya. Kelas yang memuat desil 3 ini terletak pada 60 sampai 69 intervalnya, sehingga kita melihat batas bawahnya adalah 59,5 ditambah dalam kurung 3/10 kali 100 minus 16 dibagi dengan F kecil 20 tutup kurung kali 10 sama dengan 59,5 ditambah 7 sama dengan 66,5. Presentil. Presentil untuk data tidak berkelompok, ini rumusnya adalah seperti ini ya. Presentil ke I dan N adalah banyaknya data. Contoh untuk mencari presentil, data setelah diurutkan, P, I, kemudian I per 100 ya, presentil, persen, 100, dalam kurung N plus 1, hingga P untuk 57, data terletak pada data 6 dan 7, 6,27. Jadi kalau kita lihat pada data ke-6 kalikan ditambah 0,27 kali data 7 kurang data ke-6 sama dengan 79,35. Untuk presentil data berkelompok sama ya modelnya, cuman ini ada kelas batas bawah interval yang mengandung presentil I, frekuensi kelas interval yang mengandung PI, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung PI, dan L adalah panjang interval. Contohnya sama ya. Data misalnya kelas yang memuat presentil ke 95. Nih ya, rumusnya bisa kita lihat ya. Batas bawahnya 89,5 ditambah 95 per 100 kali 100 kurang 93 dibagi dengan 7 kurung tutup kali 10, ya. P 95 adalah 89,5 ditambah 2,86 sama dengan 92,36. Berikutnya kita akan membahas tentang ukuran kemiringan atau skewness. Adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Jadi kalau distribusi data ada yang seperti ini. Ada nilai rata-rata,
ada median, ada modus. Kurva positif apabila rata-rata hitung lebih besar dari modus dibagi median. Kurva negatif apabila rata-rata hitung lebih kecil dari modus dibagi median. Jadi kalau kita lihat ada berbagai rumus untuk ukuran kemiringan atau skewness. Kemiringan pertama, koefisien kemiringan pertama Persson, KK, koefisien kemiringan atau juga skewness, kodenya SK, X rata-rata kurang M0, MO ya, modus dibagi dengan standar deviasi. Kemudian koefisien kemiringan kedua Persson, KK sama dengan 3 dalam kurung X rata-rata dikurangi dengan median dalam kurung dibagi dengan standar deviasi. Kemudian untuk menggunakan nilai kuartil, KK sama dengan Q3 min 2 Q2 plus Q1 dibagi dengan Q3 min Q1. Untuk menggunakan presentil, KK sama dengan 9 P 90 dikurangi 2 P nilai tengah ya 50 dan ditambah P10 dibagi dengan P90 dikurang P10. Kriteria untuk mengetahui model distribusi koefisien kemiringan ya. Jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka distribusinya simetrik, dan koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Ukuran keruncingan. Satu data bisa digambarkan distribusinya seperti ini. Ada leptokurtik, ada platykurtik, dan mesokurtik. Keruncingan atau kurtosis ini sama dengan setengah dalam kurung Q3 min Q1 dibagi dengan P90 min P10. Untuk mengetahui model distribusi dari koefisien kurtosis, jika koefisien kurtosis kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platykurtik. Jika koefisien kurtosis sama dengan 0,263, maka distribusinya adalah mesokurtik. Dan jika koefisien kurtosis lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtik. Contoh untuk menghitung koefisien kemiringan dan ukuran keruncingan adalah seperti ini ya. Kami lihat misalnya kelas interval dari 5 kelas ya. Kemudian XI, kemudian frekuensi ke I-nya jumlahnya sekian, maka kita bisa menghitung Q1, Q2, Q3, P10, dan P90. Sehingga kita bisa melihat KK-nya ya.
ada min 0,06. Kemudian keruncingannya sama dengan 0,30. Kita bisa melihat data itu bagaimana. Kita tengok ke kriterianya. Sekian dan terima kasih.